berikan. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang rethinking diversity dan creating opportunity. Memikirkan kembali tentang keragaman. Dan bagaimana dengan keragaman yang ada, kita bisa memandangnya benar dan berkreasi di dalamnya untuk melihat kesempatan yang ada untuk kita bisa memanfaatkan buat pekerjaan kita. Mari tolong presentasinya, bahan presentasinya. Next. Nah, banyak orang di dunia melihat bahwa keragaman itu adalah suatu persoalan. Bukannya sesuatu yang menguntungkan, tetapi banyak masalah. Contohnya di Amerika, dengan adanya ras yang berkulit putih dan hitam, bisa terjadi bentrokan yang begitu kuat, ya, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Dan ada yang berpikir orang di Indonesia ini, wah susah ya mengatasi pandemi di kita karena ada banyak orang dengan berbagai macam suku, bangsa, dan kelakuan dan sebagainya. Coba kalau sistemnya kayak di China, satu suku, ras, dan pemerintahannya yang satu berkuasa saja, gampang katanya mengatasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, Indonesia, kita menghadapi banyak keragaman. Dan Anda, termasuk saya, bekerja dalam pemerintahan Indonesia. Kita sadari bahwa di Indonesia ini ada berbagai ras, budaya, agama, perilaku, pribadi, berbagai macam bahasa. Saya kira di Indonesia ini yang paling banyak keragaman di dunia ini. Nah, pertanyaannya, sebagai profesional Kristen, bagaimana kita memandang keragaman bangsa ini? Coba kita memikirkan kembali. Mungkin selama ini saudara juga berpikir bahwa keragaman ini adalah sesuatu masalah yang pelik di Indonesia ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat dengan kacamata dan memikirkan kembali bagaimana melihat keragaman yang ada di dalam Indonesia ini, tentunya dengan firman Tuhan. Dan kalau cara pandang kita sudah benar, maka kita akan bisa menciptakan kesempatan untuk bekerja sama, bahkan melihat ini dengan suatu kacamata yang lain. Bukannya merupakan masalah, tetapi bisa merupakan potensi yang bisa membuat pekerjaan kita bisa lebih optimal dalam pekerjaan kita ini. Next. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, pelajaran dari Kejadian 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan alam semesta dengan keragaman benda, hewan, ya, benda langit, hewan, tanaman, manusia. Dan itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan secara umum diberikan kepada dunia ini. Bayangkan saudara kalau dunia ini adanya cuman binatang doang, atau binatang juga warnanya cuman hitam doang atau putih doang. Nggak ini ya, nggak indah ya, nggak indah. Juga ya, saya punya istri dari seni rupa, bagian seni rupa. Ada banyak warna dipakai, ada banyak bentuk dipakai untuk mengekspresikan suatu keindahan. Itu adalah anugerah Allah secara umum. Jadi keragaman atau diversity itu adalah suatu anugerah umum dari Allah kepada dunia ini. Yang kedua, Allah menghendaki agar semua potensi dengan keberagamannya itu dari ciptaan Tuhan itu dipergunakan dan dikembangkan untuk kebaikan bersama. Common good. Jadi anugerah yang Allah berikan itu supaya dipergunakan untuk kebaikan dunia ini. Kebaikan dari umat manusia ini. Maka dalam Kejadian prinsipnya adalah common grace for the common good.
Artinya Allah, anugerah Allah itu dipakai untuk kebaikan bersama umat manusia. Ini prinsip yang jelas Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa keberagaman itu adalah sesuatu potensi kekayaan dan anugerah Allah yang harus kita gunakan untuk kebaikan bersama umat manusia. Next. Nah, kalau kita belajar dari kitab Nehemia pasal 3, ketika Nehemia mau membangun tembok Yerusalem, dia mengajak berbagai ragam macam orang untuk melaksanakan proyek, yaitu membangun tembok. Yang pertama, dia memberikan tujuan, purpose atau visi yang jelas. Sehingga orang yang mengambil bagian dalam proyek membangun tembok itu bisa mengerti dengan jelas. Dia bukan hanya bekerja ngerjain sesuatu, tetapi dia mengerti tujuannya. Oh, ingin membangun tembok Yerusalem yang seperti ini. Yang kedua, kita pelajari dari Nehemia adalah pekerjaan ini dikerjakan dengan teamwork, kerjasama. Dan ajaibnya, kita lihat di dalam Nehemia, kerjasama itu bisa terjadi dengan baik, dengan optimal, melibatkan berbagai kalangan. Ya, ada kita lihat pekerja, ada tukang batu, ada tukang besi dan sebagainya. Bahkan ada imam ikut di dalamnya. Bahkan ada perempuan, ibu-ibu ikut membangun tembok Yerusalem itu. Bahkan ada anak-anak yang ikut menolong juga membantu. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah menunjukkan bahwa untuk membangun suatu proyek atau program sesuatu, mari kita melibatkan berbagai kalangan untuk kebaikan bersama. Dan dibentuklah teamwork yang bisa mengerti tujuan itu. Nah, inilah yang menjadi prinsip buat kita bekerja sebagai profesional Kristen di pemerintahan. Dua prinsip ini, dari common good for common grace for common good, dan teamwork dari berbagai kalangan. Next. Nah, kita terapkan di Indonesia, di mana kita ingin bekerja sama untuk kebaikan bersama. Jadi teamwork untuk common good, ya, dengan anugerah Allah. Kita bersyukur di Indonesia atas anugerah Allah yang secara umum bagi negara Indonesia ini kita punya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam tapi satu tujuan. Wow, ini betul-betul adalah anugerah Allah. Common grace untuk Indonesia ini. Anugerah umum yang kita nikmati bersama di Indonesia ini. Nah, mari kita ciptakan kesempatan untuk kita bekerja sama dengan berbagai potensi di tengah-tengah bangsa ini. Seperti dalam pembukaan Undang-Undang 45, dikatakan bahwa kita tujuannya adalah supaya negara ini kesejahteraan umum. Tapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya bangsa ini cerdas, supaya bangsa ini sejahtera, supaya adil, aman, damai. Itu adalah tujuan bersama yang ada di dalam undang-undang negeri kita. Bersyukurlah. Mari kita menggunakan segala potensi dalam keberagaman itu untuk tujuan itu. Dan kita harus selalu membukakan visi ini. Ya. Selalu membukakan. Selama saya bekerja selalu saya refer kepada sini. Karena ini adalah tujuan kita bernegara. Dan kalau kita kerja dalam pemerintahan, kitalah adalah agen-agennya yang akan mempromot, yang akan men-sharingkan visi ini,
mengingatkan kembali supaya orang arahnya adalah kebaikan bersama sesuai dengan pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita sudah ngerti dan orang juga kita bagikan dia mengerti juga, maka kita bisa berjejaring dengan orang-orang itu. Orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, dengan segala macam keragaman, tetapi satu tujuan yang itu sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Latar belakangnya bisa adalah agamanya, bisa beda. Bisa juga berasal dari daerah-daerah yang sangat beragam di Indonesia. Ada lebih dari 10.000 pulau. Ya, berbagai generasi kalau kita bekerja sama juga kita jangan hanya memikirkan yang senior, tapi senior juga harus mengingat pada yang junior, bahkan yang milenial ada di dalamnya harus kita perhatikan. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus. Kita juga harus memakai jejaring alumni dari perguruan tinggi, bahkan alumni SMA dan sebagainya. Gender, artinya bahwa kita harus melibatkan dalam kerjasama itu harus ada kombinasinya. Jangan semua pria semua, ada wanita semua, tapi ada juga percampurannya. Karena beda sekali, saudara. Saya pernah ada dalam satu tim, kalau semuanya pria semua itu banyak ngotot-ngototan dan keras, saudara. Tapi begitu ada satu wanita diletakkan dalam tim itu, bisa beda. Dan membuat orang menjadi lebih kalem dan lebih bisa kalau berpendapat dan tidak ngotot-ngototan. Kita juga harus melibatkan orang dengan berbagai karakter. Karena Allah mengaruniakan karakter yang beda-beda. Ya, seperti di Indonesia ini juga ada yang keras, ya, ada yang lembut, ada yang banyak bicara, ada yang sedikit bicara. Itu semua adalah karunia Tuhan, berbeda-beda di seluruh Indonesia ini. Dan Tuhan ingin kita menggunakan kekayaan, keragaman itu sebagai kekayaan dan kesempatan. Supaya ada kerjasama ketika kita mau mengerjakan proyek atau program tertentu. Kita berharap akan hasil yang optimal dari kerjasama itu. Memang tidak akan maksimal, artinya sepenuhnya bisa seperti hal Anda kerjasama sama orang yang pintar-pintar saja, atau Anda bekerja sama dengan orang yang sama-sama generasinya, atau saudara dari daerah yang sama. Karena kita melibatkan berbagai pihak, memang secara umum tidak akan maksimum seperti yang kita bayangkan dalam teori-teori, atau kita mau bikin efisien 100% atau kita mau bikin yang kualitas yang tinggi. Ketika kita berhadapan dengan Indonesia ini, dengan segala keragamannya, kita akan bisa menggunakan semuanya itu dan menghasilkan sesuatu yang optimal. Artinya apa? Kendala-kendala dalam perbedaan itu pasti akan ada yang mengurangi. Ada yang akan mengurangi ketika orang dilibatkan di situ. Contoh, ketika kita mau kerjasama, kemudian kita harus melibatkan misalnya orang dari Indonesia Timur yang pendidikannya berbeda dengan pendidikan di Jawa. Tapi kita tidak menyingkirkan dia, kita melibatkan dia. Karena ini Indonesia, kita harus juga membuat supaya bukan hanya dia mengerjakan proyek, tetapi supaya dia juga belajar untuk mengerjakan proyeknya, supaya dia semakin cerdas. Seperti tujuan kita Indonesia itu. Maka hasilnya adalah hasil yang optimal secara keseluruhan. Sehingga saudara dan saya ketika bekerja di pemerintahan, kita jangan menuntut sesuatu yang ideal akan terjadi. Atau menuntut sesuatu yang perfect terjadi. Karena memang Indonesia ini dengan keberagamannya, kita harus melibatkan, menggunakan semua potensi itu untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Kita tidak boleh
mendahulukan sesuatu golongan, kemudian meninggalkan yang lain. Seperti terjadi di Indonesia ini banyak. Ada yang daerah yang maju sekali, ada yang ketinggalan sekali. Mari kita melihat sekarang dengan pandangan, berpikir kembali bahwa bekerja sama untuk kebaikan bersama sesuai dengan tujuan negara ini. Ini sangat strategis buat saudara yang bekerja sekarang di dalam pemerintahan. Supaya dengan demikian ke depan, pandangan yang benar ini akan membuat saudara bisa bekerja sama meskipun tidak menuntut untuk dengan hasil yang excellent atau perfect. Tapi kita harus belajar menerima hasil yang optimal dan mengerti bahwa inilah memang yang sudah bagus dikerjakan buat negeri ini. Kita tidak bisa menuntut lebih daripada itu. Karena memang kita mengusahakan kebaikan bersama dari seluruh potensi keberagaman yang ada. Next. Nah, sebagai penutup, sebagai profesional Kristen yang bekerja di pemerintahan Indonesia, kita harus inklusif. Artinya membuka diri, jangan eksklusif ketika kita melaksanakan suatu tugas. Mungkin dalam rangka proyek, dalam rangka program sesuatu atau tugas, kita harus merangkul berbagai kalangan. Saya belajar sekali selama bekerja di pemerintahan. Bersyukur bahwa diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan dari Sabang sampai Merauke. Teman saya ada banyak, dan sampai hari ini pun setelah pensiun juga bisa berhubungan dengan sebagainya. Karena belajar untuk merangkul berbagai kalangan. Setiap kalangan itu pasti punya positif dan negatifnya. Kelebihan dan kekurangannya. Siapa di antara kita yang tidak punya seperti itu? Pasti ada. Tetapi kita sadar bahwa inilah Indonesia yang Tuhan karuniakan, ini anugerah Tuhan. Mari kita melihat dengan pandangan yang benar bahwa keberagaman itu adalah kekayaan yang Tuhan karuniakan untuk kebaikan bersama. Justru kita perlu menciptakan kesempatan-kesempatan, memberikan kesempatan bahkan sama orang yang tadinya tidak ada kesempatan, harus kita pertimbangkan. Mungkin tidak se-excellent yang kita pikirkan, tetapi perlu kita memasukkan dalam tim orang dari daerah tertentu, orang alumni tertentu, orang dari daerah tertentu, itu perlu kita pertimbangkan ketika kita hendak men-set up sesuatu tim kerja. Kita perlu berjejaring dengan orang-orang itu. Kalau kita punya WhatsApp group atau kita punya jejaring, mari berjejaring dengan keanekaragaman orang-orang. Supaya kita bisa melihat orang itu di mana positif, negatifnya, di mana kelebihan dan kekurangan, dan cari kesempatan untuk menggunakan yang positif itu bisa dikombinasikan satu dengan yang lain. Kita bisa mencari untuk bekerja sama dengan berbagai kalangan ini, dengan melihat potensinya apa. Jangan sampai kita hanya terfokus, atau kita terjebak melihat kelemahan-kelemahan dari suatu kalangan, atau dari sesuatu daerah, atau dari seseorang. Mari melihat itu adalah anugerah Allah yang Allah karuniakan di sekitar kita, di dalam negeri ini, yang mereka pun bisa dipakai untuk kebaikan bangsa, kebaikan bersama sesuai cita-cita negara ini. Dan sebagai peringatan, kalau kita tidak proaktif dan kreatif dalam menggunakan keragaman
potensi ini atau kekayaannya, hati-hati saudara, perbedaan yang ada dalam keragaman tersebut bisa menimbulkan hal yang tidak produktif dalam pekerjaan. Ketika kita lalai, tidak menggunakannya, atau kita meniadakannya dari golongan tertentu, kalangan tertentu, atau daerah tertentu, atau sesuatu keragaman yang Tuhan karuniakan kita telatarkan, maka inilah yang terjadi bisa tidak produktif atau kontraproduktif dalam pekerjaan. Bahkan yang paling parah adalah bisa terjadi pertikaian di tengah-tengah bangsa ini. Maka dengan kita membahas ini, saya berharap kita berpikir kembali, rethinking. Kalau melihat suatu diversity atau sesuatu yang beraneka ragam, jangan kita sempit melihat, memandang bahwa itu adalah suatu perbedaan yang bisa menimbulkan masalah. Tapi mari melihat itu adalah anugerah Allah yang Allah karuniakan kepada negara Indonesia ini. Dan supaya kita bisa dengan bijak menggunakan, bahkan mengembangkan, dengan kreativitas kita melihat bagaimana waktu-waktu yang ada dan melibatkan banyak orang bekerja sama, networking satu dengan lain, dan memikirkan bagaimana mengusahakan untuk kebaikan bersama dari bangsa ini. Saya belajar, saudara, melihat orang. Bukan hanya menggunakan dia, tetapi bagaimana memberi kesempatan kepada dia juga untuk berkembang. Karena itu ada sesuai dengan cita-cita bangsa ini. Mari, saudara-saudara kita juga harus waspada. Jangan sampai keberagaman itu yang difokuskan atau dibicarakan hanya perbedaannya dan negatifnya, kelemahan-kelemahannya. Sehingga berpotensi untuk kontraproduktif, bahkan bisa perpecahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengaruniakan banyak hal kepada kami di negara ini, di Indonesia ini, Tuhan. Anugerah-Mu secara umum yang kami nikmati dengan kekayaan alam, daerah yang berbeda-beda, budaya yang beragam, dengan manusianya juga, dengan kulit yang berwarna-warna, rambut yang berbeda. Kami bersyukur atas anugerah umum ini, Tuhan. Common grace dari Engkau, Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan, di negeri ini, dan negeri ini bisa Tuhan karuniakan. Dan Engkaulah yang mengaruniakan negara ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, supaya kami mengusahakan dengan keragaman itu sebagai kekayaan, potensi untuk kami usahakan buat kebaikan bersama bangsa ini, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, agar Engkau meluruskan pandangan kami. Tolong Roh Kudus supaya kami boleh diberikan pikiran-pikiran dan pandangan yang baru, yang fresh, melihat bangsa ini dengan segala anugerah Tuhan. Dan tolong kami, Roh Kudus, untuk kami berhikmat dengan kreativitas,
menggunakan potensi-potensi yang ada dalam pekerjaan kami. Jangan biarkan kami punya pandangan picik, Tuhan, atau kami mau menyingkirkan golongan-golongan tertentu, atau kami merasa terpaksa bekerja sama dengan orang yang jauh mungkin di bawah kemampuan kami, atau tidak lebih berpengetahuan dengan kami. Padahal Tuhan tempatkan mereka juga bukan hanya untuk kami pergunakan, tapi supaya mereka bisa bersama-sama kami juga maju, Tuhan. Karena Tuhan karuniakan mereka kepada kami semua. Kami bersyukur juga atas persembahan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Biar Tuhan berkati setiap orang yang akan memberikannya. Berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun antara tanggal 19 ke 25 September 2020. Biar dengan pertambahan usia, Tuhan mengaruniakan juga kesehatan dan pertumbuhan rohani. Semakin dewasa di dalam Tuhan dan punya wawasan yang lebih baik. Tuhan menyertai dalam karir pekerjaan, supaya boleh mengerjakannya dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebaktian minggu depan dengan judul Truth Matters. Biarlah Tuhan yang memberkati Pendeta Yakub Trihandoko, pengurus dan orang-orang yang mempersiapkan acara ini minggu depan. Kami juga berdoa Tuhan dengan kondisi negeri kami yang masih tinggi penyebaran COVID-19, Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan tolong kami semua rakyat bisa berdisiplin dalam protokol kesehatan. Supaya kami melalui pandemi ini belajar berdisiplin dan mengubah perilaku kami yang sembarangan atau kurang teratur. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami supaya bisa terus dengan sabar mengusahakan akan supaya pandemi ini tidak menyebar terus, Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang tolong bangsa dan negara kami ini ketika menghadapi wabah yang sangat serius ini, Tuhan. Dan kami berdoa agar Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, supaya bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk boleh mengatasi wabah ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ketika kami mengalami pandemi, bahkan work from home, atau ada yang kerja di kantor juga, Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, merenung sebentar, dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk acara ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Kristus menjemput kita kelak. Amin.